tentang malu. Malu yang bagaimana maksudnya? Yang disukai oleh Rasulullah atau oleh Allah? Malu yang model bagaimana? Nanti kita baca. Bisanadil muttasil ila al-Imam Malik rahimahullah ta'ala qala wa haddatsani an Malik an Salamah bin Safwan ibni Salamah. Telah menghaditskan kepada kami dari Malik dari Salamah bin Safwan ibni Salamah az-Zuraqi an Zaid bin Talhah bin Rukanah. Dari Zaid bin Talhah bin Rukanah. Ini ada waham di sini. Dalam ilmu hadis di sini para muhaqqiqun daripada kitab Muwatta mengatakan atau syurah Kutubul Muwatta mengatakan bahwasanya seharusnya di sini namanya adalah Yazid ibni Talhah. Yahya ibni Yahya al-Laitsi menuliskan sebagaimana di manuskripnya Zaid bin Talhah. Yang sahih adalah Yazid ibni Talhah sebagaimana di riwayat Muwatta yang lain seperti riwayat Qa'nabi, riwayat Ibnu Bukair, riwayat Ibn Qasim, semuanya tertulis Yazid, bukan Zaid. Sebagaimana juga yang tertera dalam Tarikhul Kabir dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang tepat adalah Salamah ini berguru kepada Yazid bin Talhah. An Zaid bin Talhah bin Rukanah yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli dinin khuluqun. Bagi setiap agama itu ada akhlaknya. Semua agama punya akhlak-akhlak yang terpuji. Wa khuluqul islami al-haya. Akhlaknya Islam adalah malu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini yang baru saja kita baca, setiap agama itu ada akhlak-akhlaknya. Dan akhlaknya agama Islam adalah malu. Malu yang mana? Ada malu, ada malu. Malu yang dimaksud adalah inqibadun nafsi indal qubhi. Ketika orang melakukan perbuatan jelek, merasa dirinya itu melakukan satu kesalahan. Itu maksud daripada malu dalam hakikat agama kita. Sebab kalau malu-malu yang biasa itu ya lain. Dalam hadis yang lain yang dikatakan al-haya'u minal iman. Apa artinya? Malu-malu nggak kebagian. Bukan nggak kebagian, malu itu bagian daripada iman. Malu yang mana? Apakah pas disuruh jadi imam malu? Itu bukan malu. Itu mah takut tajwidnya jelek. Bukan malu, takut malu ketahuan. Malu. Itu bukan malu yang dimaksud, bukan. Malu di sini adalah ulama membagi menjadi 3. Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, malu itu ada 3. Ada malu kepada Allah, ada malu kepada orang, ada malu kepada diri sendiri. Gimana malu sama Allah? Malu sama Allah itu ketika ada seorang hamba melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, rasanya dia malu sama Allah. Ya Allah, udah dikasih nikmat, makan enak, rezeki cukup, badan sehat, bini perempuan. Ya iya, masa bini laki, bini perempuan, anak pada baik. Rasanya saya ngelakuin maksiat barusan itu, ya Allah, malu rasanya kita. Itu malu. Kayak kita sama orang kebangetan baik sama kita malu sama dia.
Baik, mulai kita kebangetan baik, kita minta apa aja dikasih, ngutang berapa aja dibagi. Kalau dia bikin acara, rasanya acara yang lain kita batalin, malu kita kalau nggak nyampe. Begitu kudunya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada hamba-hamba Allah yang malu sama Allah kebangetan tinggi malunya. Ini saya tanya nih, halo, pada hidup? Alhamdulillah. Pak, kalau mandi pakai baju kagak? Bu, Bapak ada yang mandi pakai baju? Nggak ada kan yang namanya mandi apa? Sebenarnya adabnya itu mandi itu pakai baju. Minimal banget celana lah. Karena Rasulullah pernah ngajarin, para ulama salaf juga mengajarin. Innallaha ahaqqu. Allah lebih berhak untuk kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang soleh itu malunya sama Allah, ngerasa diawasin Allah, mandinya aja masih pakai daleman. Kalau kita karena nggak punya malu, mandi itu dia ngerasa diawasin sama Allah, nggak enak, malu gitu. Maka mereka sebagian ulama-ulama ahli tazkiyah, ahli tasawuf, saking malunya sama Allah, baju yang dipakai ke kamar mandi berbeda dengan baju yang dipakai buat sholat. Malu sama Allah. Kalau kita baju itu pakai buat kamar mandi, dipakai tidur, berangkat sholat juga. Ini mah rada mendingan aja orang sholatnya di masjid. Coba kalau sholat di rumah, kau soblong. Betul nggak? Emang nggak punya? Itu tingkatan maksud ilmunya itu maksud itu yang haya minal iman itu. Malu sebagian dari iman itu. Lalu ngambil bansos, nggak malu itu bukan malu yang dipuji sama Allah. Emang kalau hak kita ya kita ambil. Ya. Kecuali emang namanya kagak dapat kupon, itu nama maluin. Nah itu maksud malu yang pertama kata Imam Mawardi, malu kepada Allah. Saya baca dalam kitab, misalnya kitab-kitab Imam Sya'rani, ada ulama yang enggak pernah ngeliat ke langit, nggak pernah nengok ke langit begini kawan. Karena kan tempat langit tempat turunnya rahmat Allah, tempat ngumpulnya malaikat, dia malu gitu, malu. Ada ulama yang Imam Sya'rani sendiri bilang enggak pernah belonjorin kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau mau belonjor, kalau mau tidur, dia enggak ke arah kiblat belonjornya, arah yang lain, nyerong dikit gitu. Kalau kita mana aja bodo amat, mau ke kiblat kayak mau mana, itu nih maksudnya haya'u minal iman itu. Itu adab-adab. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala diriwayatkan beliau mendengar waktu beliau masih muda, beliau mendengar orang itu ada yang punya keramat, wali masyhur. Bilang ke temennya, ayo kita jalan ke sono silaturahim. Barang-barang tahu kita dapat keberkahan. Berangkat betul beliau menuju ke rumah wali yang terkenal keramat. Sudah setelah perjalanan jauh, baru mau nyampe rumah tuh wali, dari jauh tuh wali keluar tiba-tiba dari rumahnya. Begitu keluar dari rumahnya, itu wali ngeludah ke arah kiblat. Ngeludah biasa, tapi ludahnya arahnya ke arah kiblat, bukan di masjid, di rumahnya ngeludahnya ke arah kiblat. Imam Junaid Al-Baghdadi atau Abu Yazid Al-Bustami salah satu siapa? Beliau bilang ke temannya, udah putar balik, nggak jadi ziarahnya. Emang apa? Bagaimana dia jadi wali? Dia aja hurumatullah, kehormatan Ka'bah aja, kehormatan kiblat aja dia nggak jaga, bagaimana dia bisa menjaga kehormatan Allah? Habis itu dia putar balik, kagak jadi. Jadi wali-wali itu kagak ngeludah ke arah kiblat, malu sama Allah Subhanahu wa taala, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di masjid aja masih beberek. Nah,
Ini para aulia, para salihin, mereka yang punya rasa malu kepada Allah yang amat tinggi, itu maksud daripada malu yang itu. Itu malu yang paripurna, yang paling tinggi. Yang kedua kata Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ada yang namanya al-haya'u minan nasi, malu dari manusia. Ini tingkatan yang rendahan dikit. Malu dari manusia, ya nggak apa-apa, bagus ini juga. Udah malu sama Allah kagak, malu sama manusia kudu punya. Ada orang takut ketangkep KPK, malu sama keluarga ketahuan korupsi. Ya ini, nggak jadi dah gue korupsi, masih mendingan dikit tuh. Enggak, dia nggak kena, cuma di dunia nggak kelihatan, nggak ketahuan orang. Hilang malunya, derajat malu yang kedua hilang berarti dia nggak ngerasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Malu sama manusia ketika melakukan maksiat, ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu ngapa enggak jadi maling? Malu ah. Nah, tuh, kalau ketahuan orang. Lu ngapa enggak jadi mabok? Anak siapa itu mabok? Malu ah. Anak siapa itu bunting duluan? Baru nikah 2 bulan ngapa udah beranak aja tuh bocah. Kan jadi omongan tuh. Nah, karena jangan ngelakuin itu, malu. Nah, itu malunya kepada manusia. Itu lumrahnya manusia kita. Yang ketiga ada yang namanya malu pada diri sendiri. Malu sama diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan dari perbuatan yang buruk. Kayak ulama mengatakan, tutuplah amal soleh kita sebagaimana kita malu kerjaan jelek kita dilihat orang. Kita kalau amal soleh kita buka-bukain tuh, viralkan. Allah. Kalau amal-amal jelek viralkan juga nggak? Kalau bisa nggak ketahuan orang. Kalau bisa ketaatan kita tutup sebagaimana kita menutup kejelekan kita. Kita malu kelihatan orang. Baik. Qala wa haddatsani an Malik an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin wa huwa ya'izu akhahu. Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dan orang itu sedang menasehati saudaranya fil haya'i, di dalam urusan malu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, da'hu, biarkan saja, fa innal haya'a minal iman, maka bahwasanya malu itu sebagian daripada iman. Malu, ada orang lagi nasihatin, ngapa sih jadi orang malu amat sih, maluan amat sih, kata Rasulullah SAW, biarin. Malu itu sebagian dari iman, kata Rasulullah SAW. Maka malu yang maksud sebagian dari iman adalah malu yang malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada manusia atau kepada diri sendiri ketika dorongannya adalah kita takut kejelekan itu dipantau oleh yang bersangkutan. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada malu. Seperti tadi ya, kalau kita sih rasanya kurang sanggup belonjor nggak ke arah kiblat. Nah, mulai saat ini kita coba tuh kalau belonjor jangan ke arah kiblat. Belonjor paham nggak orang sini belonjor? Apa Ustadz bahasanya? Sama. Ngelurusin kaki. Jangan ke arah kiblat lagi, berbalik atau ke sono serongin dikit. Kalau benar harus ke barat, serongin dikit. Dengan dalil apa? Malunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita sujud, kaki juga kita selonjorin. Ini gitu. Sekarang orang nggak punya malu, banyak yang nggak punya malu. Contoh, risih kita mengelihatnya, pakai baju ngejeplak, kelihatan orang, kan dipelototin orang diangkot. Kagak malu ya? Halo? Lakinya pakai sarung, bininya pakai nyeplit banget ini. Bininya, lakinya pakai peci.
Anaknya dianterin ke TK. TK-nya TK ini lagi. TK apa? TK Islami. Maknya yang nganterin pakai androk di atas dengkul. Anaknya rapi banget pakai kerudungan. Ada pok begitu pok? Pok. Kadang-kadang kita memperhatikan itu. Nggak malu Allah Subhanahu Wa Taala. Baju udah bagus-bagus. Sini aja bolongin. Belakangnya. Model-modelan ada tuh. Ini karena hilang rasa malu. Sebenarnya yang mau cerita-ceritain nih. Cuman karena direkam dari dibet. Hilang rasa malu orang. Kadang-kadang kita yang malu. Kayak Fikri, kadang-kadang kita yang malu yang ngelihat maksiat itu. Karena kita yang kagak lagi maksiat. Dia punya guru. Dia kalau naik angkot emang rada aneh. Dia kalau naik angkot itu kan kalau pakai androk di atas dengkul kan kalau dia ditutupin ya. Halo? Dia tutup begini, dia tutupin lagi pakai tasnya. Emang apa lu pakai tutupin? Udah tahu pendek pakai ditutupin begini. Lah kan betul mau mah pakai yang panjang. Guru saya rada aneh ini. Dia masuk angkot, dia liatinnya begini. Dia liatin aja. Dia risih itu perempuan. Dia bilang, "Pak, kenapa saya liatin aja?" Lah kenapa kagak malu pakai celana begitu, Neng? Pakai androk begitu, pakai rok segitu di kecilnya. Emang kagak malu? Ya malu. Emang apa pakai ditutupin kata dia? Lepas makanya juga udah pendek. Betul nggak nih? Karena nggak ada malu sama manusia, jauh dah malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat hidayah tuh perempuan. Ini kagak ada rasa malu. Bocah anak muda. Habib mana nih Habib nih? Habib nggak ada. Bocah-bocah anak muda itu. Kalau lagi pada naik motor, dia kagak malu itu, kagak malu. Boncengan, dikekepin bener itu dari belakang, kagak malu ya? Ciri-cirinya beda. Antara kita bisa bedain nih, bapak-bapak pasti bisa bedain. Yang namanya bini nggak mungkin tuh begitu tuh. Paling juga pengantin baru bangsa setengah bulan doang. Halo, iya nggak? Kagak mungkin tuh tangannya atu lagi di sini, atu lagi di sini. Itu bukan pengantin baru, itu pacaran. Iya. Ya kalau udah pengantin lama mak, ya lah sonoan dikit apa sih? Gerah gua. Ya begitu ya. Anak muda tuh bocah nggak malu. Kita yang kudu ngomong biar dia malu. Kita yang kudu ngomong biar dia malu. Biar dia ada perasaan malu. Sekarang orang udah nggak ada perasaan malu. Bocah-bocah orang aja main bawa. Saya pernah naik mobil gitu sama teman-teman, macet, berpapasan gitu sama bocah. Bocah pas banget berhenti macet di samping saya itu. Jalanan sepetak-petaknya mobil doang, mobil sama motor satu, nggak ada jalan cruise, ya, beradu gitu. Ini anak-anak muda mulai mengipas sama saya nih, tak ada bangsa 6 orang di mobil, saya di depan belah kiri. Saya tanyain temen-temen di mobil, ini gue tanya lu, ini bininya apa bukan? Bininya kali, bukan kali. Nih, lu mau tahu ini bininya apa bukan? Nih, saya buka jendela. Hoi, main gandeng-gandeng aja lu. Berarti bukan bininya. Kalau bininya, saya pasti yang diomelin. Bini gua ngapa urusan lu gitu. Betul nggak? Karena malunya udah nggak ada. Kita bikin dia malu. Buka, main. Langsung dia ketakutan begini dia. Lagi macet. Ini kan udah krisis, Mak. Malu sama kita juga kagak malu. Sama kita juga kagak malu. Nah, ini yang dimaksud daripada al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Ini membudidayakan malu. Kalau urusan belonjor tadi menjulurkan kaki, kalau sekelas kiblat nggak boleh. Baiknya kita nggak pernah meluruskan kaki kita ke arah kiblat, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusan meluruskan kaki ke arah
Guru aja sebenarnya nggak boleh. Kalau ulama Imam Abu Hanifah lebih tinggi lagi adabnya. Beliau itu diriwayatkan tidak pernah selonjorkan kakinya kalau lagi tidur ke arah rumah gurunya. Coba itu. Padahal antara rumah beliau dengan rumah gurunya jauh. Jadi kalau tidur pun kasurnya posisinya jangan sampai kakinya ke arah rumah guru. Padahal ada berapa gang rumah gurunya. Kalau kita amat di depan guru juga kita kasih jempol kaki kita. Nah, ini adab-adab ulama dulu tuh berkah, makanya ilmunya sampai sekarang dipakai orang. Udah dari tahun 1400 tahun lebih, 1300 tahun lebih Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, tapi namanya terus dikenang, mazhabnya terus dipakai, dan mazhab yang terbanyak di dunia yang diikuti orang. Rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Baik. Itu urusan malu, agak jelas. Jadi malu yang benar itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malu yang bersangkut paut dengan malu urusan duniawi itu tidak termasuk malu yang bersangkut paut dengan keimanan. Walaupun dalam hadis riwayat yang lain bahwasanya malu itu adalah cabang daripada keimanan. Al-haya'u syu'bun min syu'abil iman. Malu itu adalah malu itu adalah cabang daripada keimanan. Cabang daripada keimanan. Jadi malu yang mana yang ada iman, malu yang mana enggak. RT suruh sambutan, enggak, gue mau malu. Itu bukan bagian dari iman. Bukan, itu malu biasa. Malu biasa, kita enggak enak. Malu itu enggak apa-apa juga. Enggak dilarang, enggak dianjurkan. Malu biasa. Fitrahnya manusia malu. Tapi maksud malu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis adalah malu ketika kita melakukan salah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala babun ma jaa fil ghadab. Itu enggak ada hadis lagi. Ghadab kan? Ayo. Sampai jam berapa ini? Lanjut enggak? Lanjut. Qala babun ma jaa fil ghadab. Qala hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman bin Auf anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni kalimatin a'ishu bihinna wa la tukthir alayya fa ansa. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat sebagai pegangan hidup dan jangan terlalu banyak ya Rasulullah. Bisa jadi saya lupa. Ya Rasulullah, nasihatin saya. Cuma jangan banyak-banyak. Ini nasihatmu saya bakal jadi pegangan hidup. Udah minta nasihat, ngasih syarat kan. Cuma jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Takut lupa saya. Kayak model-model kita dah nih. Apa nasihat Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW. Qala la taghdab. Jangan marah. Kalau hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib an Nabi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadid bil sur'ah innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan dikatakan orang itu kuat dengan ketangguhan dia, ototnya, kekuatannya. Tapi disebut orang yang kuat adalah yang sanggup memiliki dirinya atau memiliki nafsunya ketika dalam posisi marah. Ini adalah dua hadis yang memberitakan tentang marah. Kalau tadi malu, sekarang marah. Marah itu maksud baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat ketika ditanya, la taghdab, jangan marah. Jangan cepet-cepet marah. Marah yang mana yang enggak boleh? Marah atas sesuatu perkara duniawi. Adapun marah yang bersangkut paut dengan perkara ukhrawi yaitu agama, itu harus marah. Jadi bukan semua marah, bininya dicolek orang kagak marah. Kata Rasulullah jangan marah. Ya, salah itu namanya. Maksudnya adalah marah perkara-perkara dunia.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, manis taghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dibuat marah dia kagak marah, dia itu sama dengan keledai. Jadi bikin marah kagak marah. Ada marahnya juga, marah yang tepat pada waktunya, marah yang tepat pada sebabnya apa. Marah yang mana yang Rasulullah SAW larang? Marah atas keputusan-keputusan duniawi yang menyebabkan penyesalan selama-lamanya. Kadang-kadang kita ini kan rata-rata ini kehidupan udah pada panjang ini. Rata-rata 40, 50 ya. Ada yang udah 70, Masya Allah, dan istiqomah. Kita melewati dalam kehidupan ini, ada mungkin marah yang membuat kita menyesal sampai sekarang. Ada nggak? Kayaknya ada. Kita salah ngomong, kita salah sikap, gara-gara kita lagi marah. Berantem sama bini. Waduh, bak. Salah. Pulang ke rumah bapak lu. Begitu misalnya. Kita kontrol emosi, nggak kontrol emosi. Akhirnya keluar dari ucapan dari mulutnya, talak 3. Udah gue ceraiin lu, cerai 3. Pulang sana. Talak 3. Jatuh berapa itu talaknya? Halo? Bu? Jatuh berapa? 1, 2. Ketika orang mengucapkan saya tolak engkau wahai istriku, talak 3, jatuh 3. Indah Ibnu Taimiyah jatuh 1. Tapi itu jatuh 3 itu, Bu. Hati-hati makanya. Itu kenapa? Biasanya dalam kondisi marah yang nggak kontrol. Akhirnya seumur hidup. Gara-gara 3, jatuh 3. Maka orang kalau ngomong kepada istrinya, tolak ya sampai 3 dalam kondisi dia nggak mengontrol, makanya ini la taghdab, jangan terlalu marah, itu kata Rasulullah SAW. Gara-gara perkara-perkara yang kecil, bininya suruh bikin teh, bukannya pakai gula malah pakai garam. Lakinya marah-marah. Kalau lu nih kamu lama-lama bikin teh aja kagak hidup. Pulang sana lu ke rumah bapak lu. Kata bininya, abang yang pulang kan ini rumah saya. Iya aja lupa. Pokoknya rumah mertuanya. Jadi marah ini nggak kontrol. Kita ngomel sama anak, ngomel sama murid. Dah. Astagfirullahaladzim. Kagak sampai kudu marah begitu kali. Ya itu marah-marah yang kadang-kadang kita ambil sikap dalam kondisi kita marah. Penyesalan itu banyak yang datang. Maka qadhi itu, hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi marah. Karena orang kalau lagi marah, pasti logikanya nggak jernih. Pasti pikirannya nggak jernih. Marah, dalam kondisi marah. Nggak mungkin orang lagi marah, terkontrol ininya, logikanya. Enggak. Biasanya kalau lagi marah itu, kondisi logika itu, kondisi sanubari hatinya itu, lagi enggak bisa fokus. Nah ini nih, marah yang dilarang oleh Rasulullah SAW berapa banyak karena kemarahan itu, omongan itu keluar, akhirnya kita menebus kesalahan omongan dalam kondisi emosi itu sepanjang kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW menyarankan, la taghdab, jangan marah. Bukan jangan marah atas segala perkara, tapi jangan marah yang berurusan dengan perkara-perkara yang dapat membuat kita menyesal seumur hidup. Tapi kalau marah, agama dihina. Ada yang menghina Al-Quran, diem aja, kagak marah. Itu namanya kurang iman. Jadi marah juga bisa jadi bagian dari perkara semangat agama. Quran dihina, diem aja. Masjid dibongkar, diem aja. Palestina dibombardir, diem aja. Kita mah rahmatan lil alamin. Itu kan rahmatan lil alamin namanya, itu mah melehoy.
Sama tuh umat Islam. Nah, jadi kudu ada yang namanya marah itu kudu ada. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man istaghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dibikin marah tidak marah, maka itu himar. Kita juga boleh marah terhadap kehormatan yang diinjak-injak, boleh marah juga. Boleh marah. Tapi marahnya itu sekadarnya, bukan melampaui batasannya. Rasulullah SAW paling marah kalau agama Allah Subhanahu Wa Taala ditindas atau dihinakan. Dalam satu peperangan Rasulullah SAW begini, Rasulullah Muhammad udah meninggal. Diam aja Rasulullah. Da'hu katanya, biarin. Itu orang kafir udah pada ngomong itu, Muhammad udah meninggal. Kata Rasul, jangan dijawab, biarin. Abu Bakar meninggal, Abu Quhafah meninggal, Abu Bakar. Kata Rasul, jangan jawab. Ketika orang kafir itu bilang, a'la Hubal, tinggilah derajat Tuhan Hubal. Kata Rasulullah SAW, ajibu, jawab. Tadi Rasulullah SAW dianggap tidak ada, Rasul tidak marah, padahal masih ada. Abu Bakar dianggap, tapi ketika agama Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu orang kafir, ketika membanggakan Tuhannya di tengah peperangan, Rasulullah SAW suruh ajibu, jawab. Allah Azza wa Jal, kata. Akhirnya dijawab tuh waktu itu Allah Azza wa Jal. Jadi urusan pribadi Rasulullah rentan tidak menjawab. Tapi kalau urusan bersangkut paut dengan agama, Rasul yang pertama. Karena itu marah yang perlu, marah yang penting, ya. Jadi jangan sampai segala sesuatu kita nggak marah, tapi yang tepat adalah marah di dalam kondisi yang tepat dan di dalam sesuai dengan sebab yang tepat. Itu adalah yang bersangkut paut dengan marah dan juga malu.